Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ihsani wal qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa la nabiyya ba'dah. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Faya ayyuhan nas, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat hadir di dalam sidang Jumat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istri-istrinya dan keturunannya serta para sahabatnya hingga hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah di atas mimbar yang dimuliakan oleh Allah ini, kami akan membahas tentang syarat-syarat menuntut ilmu. Dikutip dari kitab Al-Ala. Dalam bait pertama kitab ini berbunyi, Alala tanalul ilma illa bisittatin, yang berarti ingatlah, tidak akan berhasil suatu ilmu melainkan dengan 6 perkara. Lalu pada bait yang kedua dijelaskan pula syarat-syarat menuntut ilmu itu. Duka'iu wa harsu wastibari wa bulghah wa irsyadi ustadin wa tuli zamani, yaitu dalam bahasa Jawa adalah limpat, lupa, sabar, ana sanggune, piwulangi guru dan mangsa sing suwi. Atau yaitu semangat dalam belajar, tulus dalam belajar, tidak membeda-bedakan guru kita, tidak membeda-bedakan ilmu yang disampaikan kepada kita. Lalu adalah sabar, karena tidak semua ilmu bisa didapatkan dengan sekejap mata dan dapat diamalkan pula sekejap mata. Lalu ada perbekalan, tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa warisan, namun juga berupa kesiapan mental kita, kesiapan hati kita untuk menuntut ilmu tersebut. Dan ada pengajaran dari guru, karena ilmu jika tidak ada pengajaran dari guru, maka sangat berbahaya dan sangat rawan ilmu itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda kita semua. Lalu yang terakhir adalah masa yang lama, karena ilmu itu tidak bisa kita amalkan sekejap mata, tidak bisa kita kais, tidak bisa kita ambil seperti kita mengambil buah dari pohonnya. Perlu proses yang matang, perlu proses yang lama. Dan itu bukan sekejap, mungkin bisa 12 tahun atau mungkin lebih. Dan tidak ada yang tahu seberapa lama ilmu itu kita timba. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam 6 hal ini kita dapat mengambil 3 poin. Yang pertama adalah tulus. Yang kedua adalah fokus.
dan yang ketiga tidak ambisius. Mengapa yang pertama tulus? Karena kita perlu menyiapkan mental kita, perlu menyiapkan perbekalan lain, mungkin berupa harta, mungkin berupa pengorbanan yang tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. Karena sejatinya menuntut ilmu itu tidaklah mudah, namun juga tidaklah sulit. Yang kedua adalah fokus. Mengapa kita perlu fokus dalam menuntut ilmu? Karena dalam kitab Al-Ala ini tadi dikatakan, ilmu itu memerlukan waktu yang lama untuk kita petik, untuk kita matangkan, untuk kita amalkan. Tidak bisa hanya kita dengan membaca lalu mengamalkan, dan itu sangat sulit sekali jika dilakukan. Perlu ketulusan untuk kita menimba ilmu dari manapun, di waktu kapanpun, bahkan di saat-saat tersempit kita, bahkan kita dianjurkan untuk tetap menuntut ilmu. Karena sejatinya manusia bukanlah makhluk yang sempurna, dan manusia akan dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menuntut ilmu. Fokus juga di sini juga menghindari hal-hal, perbuatan-perbuatan yang mengganggu kefokusan kita, seperti kita bermain atau meluangkan waktu terlalu banyak. Kita tidak tahu waktu, atau mungkin dengan aktivitas-aktivitas lain, seperti kadang kita bermain, berkhalwat dengan yang bukan mahram kita, sehingga terkadang kita lupa akan kefokusan kita dan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Berkhalwat di sini bukanlah ketika kita sudah mencapai pernikahan, namun berkhalwat di sini adalah ketika kita berstatus belum halal dengan yang bukan mahram kita. Kita berdua-duaan, bahkan terkadang dalam sekawanan kita, dalam sekelompok kaum kita, ada pula yang lupa fokus, hingga terkadang sampai menanyakan kabarnya bagaimana, menanyakan apa yang ia makan, padahal sejatinya pastilah ia diberi makan oleh bapak dan ibunya. Yang ketiga adalah tidak ambisius. Selain karena waktu yang lama, kita juga perlu perbekalan. Jika memang kita tidak mampu dalam mencakup suatu ilmu itu atau suatu hal itu, maka janganlah kita memaksakan diri kita. Walau terkadang hakikatnya ilmu itu perlu dipaksakan, tapi tidak seluruhnya ilmu bisa dipaksakan. Karena jika kita terus memaksa diri kita untuk memahami ilmu berlebihan, bahkan mencapai ambang batas kemampuan diri kita, maka itu sangat berbahaya sekali. Seperti contoh pernah masuk dalam berita televisi, dalam berita digital, ada seorang anak yang belajar ilmu tasawuf tanpa pengajaran dari guru, dan mungkin ia tidak mampu sehingga ia gila, bahkan diberikan perawatan yang cukup intensif. Karena saking bahayanya ilmu tanpa pengajaran dari guru dan tanpa perbekalan kita yang bagus, baik dari segi harta maupun mental. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika kita sudah mencapai ambang kemampuan kita, jika kita sudah sadar kita tidak mampu, kita tidak dapat meneruskan